Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali kultum ini dengan baca talabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah para santri muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kepada para hamba Allah yang senantiasa rutin istiqomah menyaksikan channel Rumah Quran Al-Furqan Moslor yang semoga semuanya Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, Allah jaga, Allah lindungi Anda semuanya beserta keluarganya Anda semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita segala macam nikmat. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala boleh-boleh saja dan sah-sah saja kita menikmati apa yang Allah karuniakan kepada kita di dunia. Kita boleh dan sah-sah saja kita makan minum apa saja. Makan minum apa saja. Tapi apa? Kecuali makanan-makanan atau minuman yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Boleh makan apa saja, minum apa saja. Tapi apa? Makanan dan minuman yang diharamkan itu yang tidak boleh. Asalkan bukan makanan minuman yang boleh, silakan. Makan ikan, tempe, tahu, kangkung, mie ayam, bakso, dan seterusnya boleh, pizza, ya boleh, asalkan jangan makanan yang haram atau yang tidak baik, gitu ya, tidak baik. Maka kita hidup di dunia juga boleh menikmati, ya apa saja, mau jalan-jalan silakan, ya. Islam tidak mencela manusia itu refreshing gitu ya. Jalan-jalan silakan karena memang manusia butuh yang namanya refreshing untuk menghilangkan penat ya, merefresh otak. Silakan, tapi ingat tetap kepada Allah, tetap sholatnya dijaga ya, tetap beribadah kepada, karena banyak orang refreshing, tamasya, jalan-jalan tapi apa? Lupa kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Maka boleh Islam ya, tidak mencela, mau jalan-jalan silakan, mau refreshing silakan, acara keluarga kemana silakan, yang penting apa? Tetap sholat, tetap ibadah kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada dan kapanpun ya. Maka kita boleh memakai pakaian apa saja, hidup di dunia boleh memakai pakaian apa, asalkan apa? Pakaiannya sesuai dengan aturan syariat. Pakaiannya tidak tembus pandang, tidak tipis, tidak transparan, ya, dan pakaiannya tebal, ya, longgar, tidak membentuk lekukan tuh. Ini pakaian dibolehkan, silakan. Muslimin, muslimat, pakai pakaian apa saja, merek apa saja, mau baju yang murah, sedang, mahal, sesuai dengan kemampuannya ya, sesuai dengan kemampuan hartanya, maka boleh. Asalkan dengan syarat tadi, pakaiannya tidak boleh tipis, tidak boleh tembus pandang, tidak boleh transparan, ya, pakaiannya harus longgar, tidak ketat, pakaiannya tidak boleh membentuk lekukan tubuh, apalagi bagi kaum wanita, maka boleh-boleh saja, asalkan syarat-syarat ini dipenuhi, ya. Maka kita boleh menjadi apa saja. Ada yang jadi insinyur, ada yang menjadi ya ASN, ada yang menjadi segala macam bentuk profesi, petani, ada yang menjadi arsitek, ada yang menjadi guru. Maka itu adalah
hal yang dibolehkan. Ya, dibolehkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia memang kecenderungan manusia ingin hidup enak. Kira-kira pengen makan yang apa gimana coba? Enak apa enggak enak? Enak kan? Oh iya. Ini fitrah manusia, pengennya yang enak-enak, makan enak, ya enggak? Gitu ya. Pengen kalau sudah misalkan sudah dewasa, pengen punya pekerjaan yang enak, nyaman, tenang, cukup di komputer atau ngapain saja sesuai dengan kenyamanannya masing-masing, kenyamanannya masing-masing, keenakannya masing-masing. Ini fitrah manusia, inginnya hidup enak. Makanya apa? Betapa banyak manusia berusaha menjadikan hidupnya nikmat, enak, tenang, damai. Tapi apa? Memikirkan usahanya untuk hidup enak, nyaman, tenang, damai, tapi lupa memikirkan bagaimana caranya agar kematiannya enak, kematiannya nikmat, kematiannya indah, kematiannya husnul khotimah. Husnul khotimah, kematian yang baik. Karena banyak orang yang ingin hidupnya husnul hayah, kehidupan baik. Saya pengennya makan enak-enak, Ustaz. Ya ayam, ya ikan, ya udang, ya seafood. Enak ya? Pengennya kayak gitu. Ramai ya sang ya. Loh, semangka ya sang ya. Albitih ya. Albitih ya. Jamal. Enggak ada yang daging tak. Ya. Ini nikmat, pengennya kayak gitu, makan enak-enak, pekerjaan yang enak, nyaman, tenang, duduk di rumah, datang uangnya kayak gitu apa? Enak ya? Kerjanya di rumah, datang duit. Enak kan? Ya kan jualan online, ya enggak? Lah transferan rekening langsung. Nikmat. Pengen seperti itu, silakan. Ya, asalkan tadi tidak melanggar aturan Allah. Maka itu adalah apa? Mereka manusia, betapa banyak manusia yang ketika memikirkan urusan dunianya inginnya enak-enak, hidup enak. Silakan. Ya, bagi seorang mukmin pun nggak apa-apa. Tapi bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah juga tidak melupakan. Bahkan harus bagaimana caranya saya mati dalam keadaan enak. Saya mati dalam keadaan nikmat. Saya mati dalam keadaan tenang, damai, atau yang disebut dengan husnul khotimah. Nah, ini banyak yang lupa. Pengennya hidupnya enak, tapi lupa untuk mempersiapkan bagaimana caranya untuk kematian yang husnul khotimah. Pengennya husnul hayat tadi, kehidupan yang baik. Tapi lupa agar bagaimana caranya kita mati, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ini banyak sekali. Maka orang beriman itu cerdas. Dia fokus untuk kehidupan akhirat, mempersiapkan bagaimana supaya mati yang nikmat, tenang, husnul khotimah, dan juga tidak melupakan urusan dunia. Ya, itu. Makanya apa? Nabi kita Muhammad SAW itu memberikan peringatan kepada kita. Aktsiru min hadhimil ladzat. Aktsiru min hadhimil ladzat. Yakni al-maut. Rawahu Tirmidzi hadisun hasan. Hadisnya hasan. Nabi kita mengingatkan, aktsiru min hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian dengan memperbanyak aksimi hadhimil ladzat, pemutus kenikmatan. Apa yang dimaksud pemutus kenikmatan? Kematian. Orang kalau sudah mati, makanan yang enak, nikmat enggak? Orang udah mati, enggak bisa merasakan apa-apa. Pakai baju mahal. Orang sudah mati, bisa enggak menikmati? Tidak. Rumah mewah, tidak bisa menikmati. Orang yang mati sudah tidak bisa menikmati kelezatan dunia. Maka kematian, kata Nabi Muhammad, hadhimil ladzat, pemutus segala kenikmatan. Ya. Orang bisa menikmati rumah mewah, mobil bagus, punya uang, makanan enak, baju bagus. Kapan bisa menikmatinya? Karena sewaktu masih hidup. Tapi kalau manusia sudah meninggal dunia, mati, dikubur di alam kubur, maka apa? Kematian ini yang menjadi pemutus segala macam bentuk kenikmatan dan kelezatan. Maka apa? Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita sebagai umatnya, untuk apa? Kita disuruh
oleh Nabi kita Muhammad SAW, aktsiru min hadzimil ladzat yakni al-maut, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Kenapa? Karena kematian pemutus segala macam bentuk kenikmatan dan kelezatan. Artinya apa? Orang beriman itu bukan hanya sekedar memikirkan hidup enak. Orang beriman bukan hanya sekedar bekerja bagaimana mengumpulkan harta, bukan. Tapi apa? Bagaimana mempersiapkan kematian yang nikmat, kematian yang enak, kematian yang tenang, damai, atau yang disebut dengan husnul khotimah. Lantas bagaimana caranya? Ya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Suatu di dunia proporsional, ya, fokus kepada tujuan kita akhirat, hidup, ya, hidup untuk akhirat dan tidak melupakan urusan dunia. Dapat dipahami? Ya. Maka tadi banyak orang yang fokus inginnya hidup enak, tapi lupa bagaimana memikirkan untuk agar kematian yang nikmat, yang enak, atau yang disebut dengan husnul khotimah. Maka Nabi mengingatkan, ya, aktsiru min hadzimil ladzat yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Ya, karena ketika mengingat kematian, hati kita jadi lunak. Yang tadinya panjang angan-angannya, cita-citanya tinggi, padahal secara kemampuan nggak mampu gitu ya. Sehingga apa, ketika ingat kematian, lunak hatinya. Oh enggak lah, kapasitas saya nggak mungkin sampai sini. Kemampuan saya nggak mungkin sampai sini lah. Ya. Ketika seseorang memiliki cita-cita yang tinggi, angan-angan dan seterusnya, banyak ya keinginan-keinginan, ya, padahal secara kemampuan tidak bisa, ketika dengan mengingat kematian, hatinya jadi lunak. Ingat kepada Allah. Sehingga apa? Ketika dengan mengingat kematian, kita apa? Menjadi lunak, lembut hatinya. Sehingga apa? Kita mau fokus untuk mempersiapkan bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya memang betul mengingat kematian itu mempunyai manfaat yang sangat penting. Ya, tujuannya apa? Untuk mempersiapkan diri kita, ya, dengan bekal yang sebanyak-banyaknya, agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Ya, maka kita orang beriman, ya, tidak lupa urusan dunia, ya, tapi apa, fokus kita adalah akhirat. Mempersiapkan kematian yang nikmat, akhir kehidupan yang baik atau husnul khotimah. Ya, semoga ini dapat dipahami. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.